Salam saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bertemu dalam Sharing Life GBI Parma bersama saya Toto Andrianto. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana rahasia agar doa keluarga bisa dijawab Tuhan. Seringkali keluarga berdoa kepada Tuhan tetapi mereka tidak mendapat jawaban doa. Saya mau bahas tentang suami istri, saya mau bahas tentang keluarga dan bagaimana hubungan mereka di hadapan Tuhan, bagaimana ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada waktu penciptaan, Tuhan menciptakan manusia, Adam, dan kemudian Tuhan memberikan seorang penolong, Hawa. Jadi keduanya saling melengkapi. Adam tidak bisa hidup tanpa seorang penolong, dan seorang penolong itu Hawa untuk menemani Adam. Dikatakan firman Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sejak awal penciptaan, manusia diberikan seorang pendamping. Jadi Adam dan Hawa hidup berdampingan, saling melengkapi, Bapak Ibu. Nah, suami tidak bisa hidup sendiri, begitu juga istri tidak bisa hidup sendiri ketika mereka sudah dalam suatu pernikahan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita bahas. Seringkali suami mengalami kegagalan, istri juga mengalami kegagalan. Apa penyebabnya dari kegagalan itu? Dikatakan firman Tuhan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bagaimana sikap istri ketika sudah bersatu dengan yang Tuhan berikan, pasangan hidup? Istri harus tunduk kepada suaminya. Ingat, istri harus tunduk kepada suami. Kenapa? Karena dalam keluarga yang memegang otoritas adalah suami. Jangan mengambil peran istri, mengambil peran suami. Suami sebagai imam, istri harus tunduk. Istri yang menolong suami. Keberhasilan seorang suami sebenarnya ditentukan oleh sang istri yang ada di samping dia. Keluarga sering konflik, keluarga sering mengalami masalah. Kenapa? Karena tidak mengerti fungsinya, fungsi dan bagaimana peran di dalam rumah tangga. Suami tidak mengambil bagiannya, istri tidak mengambil bagiannya. Akhirnya semua salah. Ketika semua salah, semua berantakan, dan akhirnya terjadi cekcok, terjadi kemarahan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi poin pertama, Hawa diciptakan untuk menolong Adam. Nah, di sini poinnya adalah seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Jadi istri harus memberikan teladan, menundukkan diri kepada suami dengan tulus, dengan mengasihi. Terus bagaimana dengan suami? Firman Tuhan katakan begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Suami tidak boleh otoriter kepada istrinya. Suami tidak boleh berbuat kasar kepada istrinya, tetapi suami harus hidup bijaksana dengan istri. Sebagai apa? Sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi suami-suami harus hidup bijaksana. Kemudian hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dalam satu keluarga, Tuhan memberikan warisan yang sangat berharga buat keluarga itu. Berkat itu datang atas keluarga, atas suami, atas istri. Ketika suami istri dalam satu pernikahan, mereka diberkati Tuhan, laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan mereka diberkati, dan Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah buat mereka. Kadang-kadang pendapatan suami lebih kecil daripada pendapatan istri. Walau seperti itu, istri harus tetap menundukkan diri. Kenapa? Karena di mata Tuhan, suami dan istri itu sudah satu.
Jadi Tuhan membukakan sumber berkat yang berlimpah-limpah. Itu bisa berkatnya turun kepada suami, itu bisa berkatnya melalui istri, atau bisa juga melalui anak-anak. Jadi tidak boleh sombong suami yang banyak rezekinya, kemudian mengatakan ini karena kekuatanku, ini karena aku yang berhasil, bukan istriku. Padahal ada pendamping. Jadi Tuhan tuh melihat satu keluarga itu satu di hadapan Tuhan. Jadi walaupun penghasilan suami lebih besar daripada istri, suami tidak bisa mengatakan karena ini keberhasilanku. Atau istri lebih besar penghasilannya daripada suami mengatakan ini karena kesuksesanku. Nggak bisa. Tuhan juga bisa memberikan berkat kepada anak-anak berlimpah-limpah. Tetapi di mata Tuhan adalah mereka tetap satu. Nah, suami harus mengasihi istri. Hidup bijaksana. Hidup bijaksana dengan istri. Menghormati istri. Jadi adalah hubungan yang saling mengasihi, saling memberi, saling melengkapi, saling menopang. Tetapi fungsi istri tetap harus mendukung suaminya, mendoakan suaminya. Keberhasilan suami adalah didukung oleh keberhasilan doa daripada seorang istri. Kemudian kenapa seringkali doa itu tidak dijawab? Firman Tuhan katakan, suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ketika suami tidak mengasihi istri, maka doanya terhalang. Karena terhalang kenapa? Karena tidak mengasihi. Di mata Tuhan, suami, istri itu satu dan harus saling mengasihi. Ketika tidak ada kasih dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, maka yang terjadi adalah doa mereka terhalang di hadapan Tuhan. Doa mereka di-cancel, doa mereka disembunyikan, doa mereka tidak bisa didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Jadi kenapa suami berdoa untuk suatu pekerjaan, untuk suatu usaha, untuk suatu bisnis, untuk suatu keuangan, tetapi suami bertindak kasar kepada istri? Doa itu tidak akan terjadi, tidak akan dikabulkan. Makanya suami tidak boleh kasar kepada istri. Suami harus menghormati istri. Suami jangan menyakiti perasaan istri. Kalau suami menyakiti perasaan istri, membuat hati istri bersiksa, maka doa suami itu akan terhalang. Dan apa dampaknya kalau doa terhalang? Kehidupan, berkat itu juga akan terhalang. Jadi kunci supaya keluarga diberkati adalah satu kesatuan di dalam rumah tangga, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menopang. Semuanya saling membutuhkan, saling memberi. Dalam hubungan itu saling memberi, bukan saling apa yang bisa aku minta, apa yang bisa aku ambil, tapi saling memberi. Nah, kalau ada bagian yang lemah, harus dikuatkan, harus dibangun, harus ditopang. Kalau suami lemah, istri harus menopang suaminya. Kalau istri mengalami kesulitan, suami juga harus mendoakan, menopang. Jadi di mata Tuhan, ketika hubungan itu adalah saling melengkapi, saling mendoakan, saling mengasihi, percayalah, terobosan itu akan terjadi. Maka untuk anak-anak muda yang akan menikah, yang belum menikah, carilah pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Bukan pasangan yang kaya belum tentu takut akan Tuhan, tetapi takut akan Tuhan. Itu yang utama. Prioritas yang pertama, carilah yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena harta bisa habis, tetapi takut akan Tuhan itu sebagai warisan buat anak cucu. Jadi keluarga yang diberkati adalah dimulai dari kehidupan yang unity antara suami istri. Takut akan Tuhan, saling menopang, saling mendoakan. Satu bagian yang lemah dikuatkan. Suami lemah, istri menopang, istri mendoakan terus. Mungkin suaminya mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, dan keuangan. Istri harus terus mendoakan sampai terobosan itu terjadi. Kenapa? Karena istri akan menopang suaminya, menolong suaminya. Yang menjadi penolong adalah istri. Jadi, dalam pesan Sharing Life GB Parma ini, ayo keluarga-keluarga, rindukan pemulihan dari Tuhan. Tetapi konsepnya adalah saling mengasihi, saling mengasihi. Kalau ada keluarga yang bermasalah, kita flashback. Gimana dulu waktu menikah? Awal menikah, begitu bahagianya. Tetapi sudah berjalan beberapa tahun dan kemudian hidup kita mengalami seperti hambar. Ingatlah waktu dulu kita menikah, bagaimana penuh dengan sukacita. Biar sukacita itu terus berlimpah-limpah dalam keluarga kita. Anggun itu selalu ada dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa bersukacita.
Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari perbaiki hubungan kita, terus tingkatkan cinta kasih kita kepada pasangan kita. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada cekcok, bereskan cepat sebelum matahari terbenam, supaya doa kita tidak terhalang. Kehidupan dan berkat itu turun atas kita, atas keluarga kita. Saya percaya sharing singkat ini Bapak Ibu menjadi berkat buat kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan ketika kita kembali ke dasarnya. Kita keluarga, suami istri adalah saling melengkapi, saling mengasihi, saling membangun di dalam keluarga kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan jamah keluarga-keluarga, keluarga-keluarga yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, yang mengalami beban ya Tuhan. Engkau menolong, memberikan kekuatan baru, memberikan kesegaran baru, memberikan anggur yang baru buat keluarga-keluarga Tuhan, sehingga keluarga-keluarga boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Berkati juga yang mengalami sakit dalam keluarga, Tuhan topang, Tuhan tolong biar hari-hari ini Tuhan ada terobosan, ada mujizat boleh terjadi atas keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang belum percaya pada Yesus, yang keluarga-keluarga yang belum percaya pada Yesus, mungkin Bapak Ibu belum tahu, Tuhan saya nggak tahu kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya kemana. Mari Bapak Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya kepada Engkau Yesus. Masuklah dalam hidupku. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahanku Tuhan. Dan oleh darah Yesus aku disucikan, kuduskan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah Bapa. Dan aku diselamatkan. Dan terima kasih Bapa buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu terus ikuti Facebook kami, GBI Parma, dan juga Instagram, juga YouTube. Bergabung di YouTube kami, Toto Andrianto GBI Parma. Bapak Ibu bisa subscribe, bisa lihat setiap sharing yang ada di Facebook, Instagram, bahkan juga di YouTube GBI Parma. Kiranya hari ini Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Tuhan berkati. Salam.